Perkenalkan, nama saya Niluini Sudiatini dengan nomor induk mahasiswa 25055411035. Di sini saya akan melakukan latihan lanjutan untuk TOEFL, yaitu dengan materi written expression. Jadi menurut ChatGPT, written expression dalam TOEFL adalah salah satu bagian dari structure and written expression section. Tujuannya untuk mengunci pemahaman tata bahasa atau grammar dan struktur bahasa Inggris dalam bentuk tertulis. Tugasnya adalah memilih satu bagian yang salah dalam hal tata bahasa, penggunaan kata, atau struktur. Langsung saja saya meminta 5 soal dari ChatGPT. Baik, ini dia 5 soalnya. Saya akan mulai menganalisis dari soal pertama. The students in the library, A was reading B quietly when the fire alarm C suddenly rang. Sebentar, untuk option nomor D tidak di garis bawah. Saya akan meminta untuk membuatkan soalnya ulang. Baik, ini dia versi yang setelah direvisi. Untuk soal nomor 1, the students in the library A was reading B quietly when the fire left C suddenly and D rang. Untuk bentuknya, rang dan was itu sudah sama-sama bentuk past. Tetapi was di sini menurut saya kurang tepat karena kan subjeknya adalah the students atau bentuk jamak. Maka seharusnya di sini menggunakan were. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, jawaban saya adalah A. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Every children in the class is every A children in the class B is required to bring C their own notebook for the D test. Untuk soal nomor 2 mirip dengan soal nomor pertama, yaitu pada penggunaan is, karena pada penggunaan there, dikarenakan sini sedikit keliru. Every children menurut saya adalah bentuk singular, maka penggunaan is di sini sudah benar, tapi penggunaan there itu kurang tepat karena
merujuk pada pada sekelompok eh, orang. Maka menurut saya soal nomor 2 itu jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 3. The A books on the table. B belongs to the teacher. C who is standing. D outside. Menurut saya soal nomor 3, dimension di sini adalah books, yaitu bentuk jamak. On the table, belongs. Belong itu digunakan untuk bentuk singular atau satu. Sedangkan book itu adalah bentuk plural. Maka seharusnya di sini menggunakan belong. Maka jawaban nomor 3 menurut saya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 4. She enjoys to she enjoys A to play the piano in the evening because it B helps her C relax after a long day at the work. Untuk soal nomor 4 saya kurang yakin untuk jawaban saya. Mungkin saya akan menjawab option A. Karena menurut saya mungkin jawabannya adalah playing, bukan to play. Tapi mungkin saja saya salah, jadi nanti akan saya cek kembali. Selanjutnya soal nomor 5. The Eiffel Tower in Paris. A. In Paris. B. Are one of the most famous landmarks in the world. Pada soal nomor 5 terlihat sekali bahwa yang dibicarakan adalah satu subjek atau the Eiffel Tower yang berbentuk singular. Jadi penggunaan are di sini kurang tepat. Yang mana seharusnya diganti dengan penggunaan is. Maka nomor 5 jawaban saya adalah B. Selanjutnya saya akan menjawab. Baik, di sini saya akan review jawaban saya. Untuk jawaban nomor 1 sudah benar. A. Karena students itu plural. Jadi harus were, bukan was. Benar karena bentuknya jamak. Selanjutnya, soal nomor 2 juga benar. Every selalu diikuti singular noun. Jadi every children itu berbentuk singular. Jadi harus child, bukan children. Oh, maaf. Berarti jawaban nomor 2 saya salah. Di sini maaf saya agak keliru karena ada simbol centang ini.
Jadi jawaban nomor 2 saya salah. Itu jawabannya A. Every. Every itu selalu diikuti oleh singular noun. Jadi karena children itu adalah plural noun, jadinya harusnya dia menggunakan child. Jawaban nomor 2 saya salah. Yang benar itu option A. Lalu jawaban nomor 3 itu saya benar, yaitu B. Karena subjeknya itu books yang berbentuk plural. Jadi harus belong, bukan belongs. Selanjutnya soal nomor 4 itu jawabannya benar A. Setelah kata enjoy seharusnya ground. Seharusnya gerund. Gerund. Playing, bukan to play. Jadi saya bilang seharusnya enjoys playing. Mungkin ini jawabannya. Jadi saya benar. Selanjutnya soal nomor 5. Itu jawaban saya juga benar, yaitu B. Karena subjeknya tunggal atau singular. The Eiffel Tower. Jadi harusnya is bukan are. Jadi untuk lima soal yang telah saya analisis tadi, terdapat satu soal yang salah. Sehingga saya akan melakukan pendalaman kepada soal yang salah. Mohon maaf ini internetnya sedikit kurang bagus di tempat saya sekarang. Baik, ini dia pendalaman dari soal yang salah tadi. Yang benar itu kan children itu harus diganti menjadi child. Aturan dasar every plus singular noun. Setelah every kata benda selalu bentuk tunggal. Misalnya yang pertama every student is here itu yang benar. Dan yang salah itu every student. Jadi setelah kata every menurut ChatGPT itu yang benar itu harus bentuk singular dari kata benda, bukan bentuk pluralnya. Jadi kalimatnya harus every child. Dan ini untuk penggunaan their versus his or her. Jadi yang saya kira salah tadi itu sudah benar ya. Every child is required to bring his or her notebook. Itu secara tradisional dan secara modern sudah boleh menggunakan their sebagai pengganti. Jadi every child is required to bring their notebook. Notebook. Dalam TOEFL klasik biasanya his or her dianggap lebih benar secara formal. Namun meskipun their sekarang juga makin umum diterima. Jadi untuk uh, tes TOEFL mungkin lebih aman kalau pakai his or her.
dibandingkan there. Dan itu yang saya pointin out tadi, itu penggunaan there-nya. Ini ada latihan tambahan ya. Every students are in the classroom. Kalau dari materi tadi, berarti jawabannya every student, bukan students. Lalu, each children must bring his book. Terus ini child, each child must bring his or her book. All the child, uh, ini harusnya are. All the child are required to attend. Selanjutnya saya akan minta 5 soal lagi. Baik, ini dia soalnya. Kita mulai soal analisis dari soal nomor 1. The A news about the earthquake were shocking to the people. Sebentar, ini ada yang salah juga. Baik. Oke, ini dia yang sudah diperbaiki. The A news about the earthquake were shocking to the sea people who lived in the affected area. Mungkin sini yang salah itu pada were. Menurut saya itu jawabannya was, dan kita akan mengetahui terkait alasannya setelah ini, karena saya juga kurang yakin dengan jawaban saya. Jadi untuk soal nomor 1 saya akan menggunakan option B. Nanti ada soal nomor 2. Neither the teacher nor the students was ready to start the presentation on time. Sebentar, ini ulang lagi. Baik, untuk soal nomor 1 kan jawaban saya tadi B. Kita soal nomor 2. Neither the teacher nor the student was ready to start the presentation. Menurut saya nomor 2 jawabannya itu C.
Karena seharusnya itu were. We will figure it out later. Nah, saya juga kurang yakin dengan jawaban. Jadi, kita lanjut ke soal nomor 3. The committee have reached a decision and it will announce the results tomorrow to the public. Saya sedikit terganggu dengan kata it ini karena ini bentuknya singular ya. Jadi mungkin seharusnya have ini jadi has. Jadi saya akan jawab option B. Selanjutnya nomor 4. He suggested that he goes to the library to find more references for the project. Itu di sini goalsnya bisa diganti gone ya. Jadi jawaban saya B. Nomor 5. There's several reasons why people prefer online shopping to traditional stores. Eh, Seharusnya di sini there are ya, karena di sini ada reasons yang bentuknya plural. Jadi nomor 5 jawaban saya adalah A. Baik, ini dia jawabannya. Untuk nomor 1 saya sudah benar karena B news bentuknya singular walaupun kelihatannya jamak. Jadi harus was, bukan were. Selanjutnya nomor 2 saya juga benar. Eh, Dalam aturan neuter, nor, verb menjadi subjek yang paling dekat. Jadi subjek terdekatnya adalah student atau jamak. Jadi seharusnya were bukan was. Ini ada teacher, ada students. Yang paling dekat itu students. Jadi pakainya were, bukan was. Selanjutnya, nomor 3, saya juga benar. Jawabannya adalah B. Committee dianggap singular sebagai satu siswa. Makanya di sini ada kata it. Jadi seharusnya has, bukan have. Jadi saya sudah benar. Selanjutnya soal nomor 4, saya juga benar karena B sub, dalam subjektif setelah kata suggest, recommend, insist, demand, verb kembali ke bentuk dasar. Jadi seharusnya go bukan goes. Jadi di sini saya salah karena saya kira itu gone. Jadi harusnya go bukan gone dan bukan juga goes. Dalam subjunctive setelah kata suggest, recommend, insist, demand, verb kembali ke bentuk dasar. Jadi harusnya go, bukan goes. Sebentar setelah ini saya akan minta penjelasan lagi. There's
Untuk soal nomor 5, saya sudah benar juga. Jawabannya A. Karena subjek sebenarnya adalah several reasons atau jamak. Ya, ini karena reasons. Jadi harusnya are, bukan is. Sekarang saya akan meminta penjelasan tentang soal nomor 4. Baik, ini dia penjelasannya. Dalam bahasa Inggris formal, terutama di TOEFL, kata kerja seperti suggest, recommend, insist, demand, require, ask, lalu diikuti dengan that, subject, verb, we, he, suggested, that, subject, he, verbnya goes, maka verb harus dalam base form, infinite, tanpa to, meskipun subjeknya singular atau bentuknya past. Jadi harus dengan dalam base form. Goes itu kan untuk bentuk singular. Base formnya itu go. Jadi tetap harus pakai go. She suggested that she go to the library. Baik, itu dia kesalahannya tadi dan saya akan coba minta ini nomor. Baik, di sini dia beberapa soal yang seperti nomor 1 akan saya coba jawab. The teacher recommended that the students read more academic journals to improve their research skills. Di sini the teacher recommended that the students read, itu bentuknya singular dan base formnya itu kan read. Berarti yang salah itu di B. Selanjutnya, kalau berdua, it is essential that every applicant submits the required documents before the deadline to be considered for the scholarship. Bentar, census. Kalau dilihat dari atas itu, mungkin jawabannya adalah submit di option B. Jadi saya akan jawab B. Bentar, ini baik, itu sudah benar. Selanjutnya nomor 3. The manager insisted that the report is finished before the meeting started in the afternoon. Is finished? It's finished, ya. Mungkin jawabannya finish aja, basic is. Jadi jawaban saya B lagi. Nomor 4. They demanded that he apologize for his mistakes and take responsibility for the problem. Sekali lagi ini apologize aja. Jadi saya akan jawab B. Selanjutnya soal terakhir. Her advisor suggested that she meets with other professors to discuss her research proposal. Sekali lagi,
saya akan memilih option B karena seharusnya ini pakai mic aja. Lihat ini dia penjelasannya. Ini yang benar soal satu karena seharusnya read aja bukan reads. Karena setelah that dalam subjunctive kembali ke bentuk dasar. Nanti yang B seharusnya submit bukan submit. Aturan subjektif juga berlaku setelah ekspresi seperti it is essential, important, necessary, that, bla 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 bla. Yang ketiga, sudah benar. Kenapa? Harusnya be finished bukan is finished. Di sini saya salah, bukan finish aja, tapi be finished. Kenapa? Karena insist, suggest, recommend, demand kembali bentuk dasar base form untuk pasif bentuknya be past participle. Berarti harus ada be-nya. Nanti yang keempat sudah benar juga. Be seharusnya apologize bukan apologize. Ya, selanjutnya yang lima benar juga. Seharusnya meet bukan make. Baik, itu dia hasil belajar saya untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya pamit undur diri dan selamat malam.